Shalom, selamat pagi teman-teman. Udah siap belum untuk renungan pada pagi hari ini? Nah, sebelum renungan, sebaiknya kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar firman yang akan disampaikan dapat kami genapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan-kegiatan. Berkatilah kami agar aktivitas kami dapat berjalan dengan lancar. Amin. Hari ini saya akan membawakan renungan yang berjudul Jika Kenal Mengapa Acuh Tak Acuh, dan dari ayat Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Apakah kalian masih kenal dengan teman-teman SD kalian? Nah, bagi setiap orang, waktu sudah berjalan dengan cepat, dan karena itu mungkin tidak ada orang yang ingat siapa saja yang pernah dikenalnya di masa kecil. Lama tak jumpa membuat orang sulit mengingat nama mereka yang pernah sekelas atau yang pernah bermain bersama. Jikapun ada kesempatan bertemu lagi, terkadang ada rasa ragu mungkin membuat seseorang tidak acuh terhadap orang yang mungkin pernah dikenalnya. Jika lama tak jumpa, membuat hubungan antar manusia menjadi renggang. Lama tak berbakti kepada Tuhan, membuat orang lupa untuk memuliakan nama Tuhan atau mengucap syukur kepadanya. Oleh sebab itu, pelan-pelan pikiran mereka tidak lagi diisi hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Hidup berjalan terus dan secara lambat tetapi pasti. Mereka tidak dapat merasakan perlunya untuk mengenal Tuhan. Tidak dapat ditolak bahwa kenyataan menunjukkan bahwa mereka sudah meninggalkan iman yang dulunya ada. Di banyak negara, adanya Tuhan secara resmi diakui. Bahkan ada negara-negara yang pemerintahannya berdasarkan agama tertentu, atau setidaknya berlandaskan kepercayaan bahwa Tuhan itu ada. Walaupun demikian, hal itu belum tentu menjamin bahwa negara-negara itu secara kolektif lebih baik dalam hal kesalehan dari negara lain. Memang, soal iman adalah soal pribadi, dan apa yang dialami dan dipercayai oleh seseorang secara individual biasanya hanya berpengaruh pada hidupnya sendiri. Ayat di atas ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 2000 tahun yang lalu, tetapi tetap aktual untuk zaman sekarang. Betapa tidak, Paulus berkata bahwa sekalipun banyak orang yang mengenal Tuhan, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Tuhan atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, hidup mereka dibaktikan kepada hal-hal yang sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Memang, sekalipun dalam beberapa negara, kepercayaan kepada Tuhan itu digembar-gemborkan atau dipakai sebagai pedoman. Itu tidak menjamin bahwa seluruh rakyatnya mau memuliakan Tuhan dan hidup menurut jalan yang baik. Kepercayaan kepada adanya Tuhan sebenarnya adalah hal yang sulit untuk dijabarkan. Karena itu, ada banyak orang yang merasa kenal akan Tuhan, tetapi sebenarnya tidak demikian. Yang pertama, adanya Tuhan yang beraneka ragam menurut berbagai kepercayaan bisa membuat bingung manusia. Manusia dengan demikian mungkin saja berbakti kepada Tuhan yang ada menurut pengertian, kebiasaan, atau adat istiadat mereka saja. Kedua, seringkali Tuhan yang dikenal manusia adalah oknum yang diharapkan untuk bisa memberi kehidupan yang nyaman kepada manusia. Tuhan untuk mereka bukanlah oknum yang maha kuasa dan maha suci, yang membenci mereka yang merasa saleh, tetapi tetap hidup dalam dosa. Sekalipun hidup mereka terlihat baik, pengenalan akan Tuhan bukan dibuktikan dengan adanya kehidupan yang penuh kenyamanan yang bisa disombongkan. Dan yang ketiga, Tuhan bagi banyak umat manusia adalah oknum ilahi yang dapat dihampiri manusia dengan cara berbuat amal atau hidup menurut kaidah agama. Tuhan menghendaki hubungan rohani yang didasari rasa hormat dan syukur dari setiap umatnya pada setiap saat. Tuhan bukan hanya untuk dipuja melalui apa yang diakui mulut, tetapi cara hidup manusia hari lepas hari dan secara keseluruhan. Hari ini firman Tuhan memperingatkan kita bahwa kita jika benar-benar mengenal Tuhan, itu adalah karena Tuhan sudah memanggil kita dan memberikan pengertian secara pribadi kepada kita.
Tuhan yang benar adalah oknum yang maha kuasa dan maha suci yang tidak dapat dicapai oleh usaha manusia sendiri. Hanya melalui darah Kristus, Tuhan dapat melupakan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Dengan pengampunannya, kita harus mau mempersilahkan Dia untuk mengubah hidup kita dari hidup lama yang mementingkan diri sendiri menjadi hidup baru untuk memuliakan Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan yang benar adalah iman dan bukan agama, karena agama diciptakan manusia, sedangkan iman adalah pemberian Tuhan. Karena itu, dalam hidup kekristenan, kita menjalankan firman Tuhan karena sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Perbuatan baik untuk sesama dan keinginan kita untuk berbakti kepada Tuhan adalah tanda bahwa hidup kita sudah diubahnya dan bukanlah usaha untuk mendapatkan keselamatan di surga atau kenyamanan hidup di dunia. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua sama-sama diberkati. Sebelum mengakhiri firman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar firman yang akan disampaikan dapat kami genapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan-kegiatan. Berkatilah kami agar aktivitas kami dapat berjalan dengan lancar. Amin.